Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Menciptakan Keselamatan. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 43 dan ayat 46. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuhnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Yesus. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Saudara-saudari terkasih, dalam firman hari ini, Yesus mengecam orang Farisi yang sangat teliti dalam hal-hal kecil, seperti membayar persepuluh dari penghasilan untuk setiap jenis sayuran. Namun di sisi lain, mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yesus menekankan bahwa tindakan ritual keagamaan seperti membayar persepuluhan seharusnya tetap dilakukan, tetapi tidak boleh mengorbankan nilai-nilai moral yang lebih besar, yaitu keadilan dan kasih. Keduanya perlu seimbang. Yesus juga mengecam kecintaan mereka pada tempat-tempat terdepan, di rumah ibadat, dan penghormatan di pasar. Karena ini menunjukkan bahwa motivasi mereka dalam menjalankan agama
bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan untuk mendapatkan pengakuan dan status sosial dari manusia. Mereka lebih peduli pada citra luar daripada ketulusan hati, dan terutama terlalu mengedepankan apa yang dianggap penting oleh dirinya sendiri daripada memperhatikan kebutuhan objektif sesama dan fokus untuk memuliakan Allah. Saudara-saudari terkasih, ketika seorang ahli Taurat merasa tersinggung, Yesus menanggapi dengan kecaman yang serupa. Ia menuduh ahli-ahli Taurat membuat aturan-aturan yang sangat berat bagi umat, tetapi mereka sendiri tidak mau menanggungnya. Mereka menciptakan tumpukan hukum dan tradisi yang mustahil dipatuhi oleh orang biasa, sementara mereka hidup dalam kelonggaran. Hal ini menunjukkan sikap arogan dan kurangnya empati. Perumpamaan tentang kubur yang tidak memakai tanda sangatlah tajam. Pada zaman itu, menyentuh kuburan membuat seseorang menjadi najis secara ritual. Dengan perumpamaan ini, Yesus menyatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat, meskipun terlihat suci di luar, sebenarnya kotor dan najis secara rohani di dalam. Pengaruh mereka merusak orang lain tanpa disadari, sama seperti orang yang menyentuh kuburan tanpa tahu. Secara keseluruhan, Yesus menegaskan teguran keras terhadap kemunafikan pemimpin yang menekan orang lain dengan aturan tetapi tidak mau berbagi beban. Saudara-saudari terkasih, di media sosial banyak orang berlomba-lomba untuk menampilkan citra diri yang sempurna. Mereka mengunggah foto-foto sedang beribadah, mengunjungi tempat-tempat religius, atau melakukan pekerjaan sukarela. Mereka mengharapkan like dan komentar pujian yang menunjukkan betapa salehnya mereka. Namun dalam kehidupan nyata, mereka bisa jadi adalah orang-orang yang sombong, suka merendahkan orang lain, atau mudah tersinggung dan marah-marah oleh perilaku orang lain yang berbeda dari standar harapannya. Orang-orang demikian menggunakan ibadah dan perbuatan baik sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan sosial, bukan sebagai ekspresi dari hati yang tulus. Lalu bagaimanakah solusinya? Pertama, mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, yaitu dengan cara hening, mengendapkan keinginan pribadi, dan patuh mengikuti jalan salib yang dikehendaki Allah. Kedua, percaya dan bersyukur, yaitu dengan memohon rahmat pertolongan dan membagikan manfaat berlimpah yang telah diperoleh. Ketiga, bertobat dengan cara mengakui halangan pribadi untuk percaya. Dan keempat, berhenti menghakimi, lalu menaruh hormat atas rahmat yang ada di hadapan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Sejauh mana kesungguhan hati saya untuk percaya akan rahmat dan berbuat kasih? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Ampunilah kami
karena kami terus terdorong untuk mencari pujian manusia dan tidak sungguh-sungguh bertindak untuk memuliakan-Mu. Penuhilah hati kami dengan roh cinta kasih dan kerendahan hati. Tolonglah kami agar tidak membebani orang lain, melainkan menjadi teladan yang melayani. Terjadilah selalu kehendak-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.